Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana nikmatnya tidak akan terukur, walaupun oleh insinyur, gubernur, direktur, kondektur, tukang bubur, ataupun oleh tukang bajigur, apalagi oleh Bapak Gusdur. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya membawakan sebuah tema yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, ingat dulu kita pernah membesarkan rahim seorang ibu. 9 bulan lamanya beliau merasa sakitnya melahirkan. Bahkan bisa dikatakan antara hidup dan mati. Merasakan capeknya menyusui, capeknya mengurus kita sampai sekarang. Pernah ada sahabat yang menggendong ibunya untuk umroh, bertelanjang kaki melewati padang pasir yang sangat panas. Kemudian bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah amalanku bisa membayar jerih payah ibu ketika membesarkanku?" Rasulullah tersenyum dan mengatakan, "Wahai sahabat, engkau mendapatkan pahala yang besar. Tetapi jerih payahmu itu tidak sebanding dengan satu jeritan nafas ketika ibumu menahan sakitnya. Menahan sakitnya melahirkanmu. Itulah mengapa Nabi bersabda, surga itu ada di telapak kaki ibu." Hadirin rahimakumullah, ayahlah yang menjadi nafkah untuk kita. Tak kenal panas, tak kenal hujan. Ayahlah yang mempunyai jasa yang besar dalam kehidupan kita. Senantiasa menemani kita tatkala sakit. Ya Allah, ya Rabbi, sekarang kita sadar bahwa orang tua lah yang segalanya bagi kita. Tetapi kenapa kita tidak bisa membahagiakan mereka? Sekarang kita lihat sosok ibu yang setiap hari kita marahi dan hardik. Kita lihat wajahnya yang semakin tua karena memikirkan kemaksiatan yang kita lakukan. Kita lihat wajahnya yang semakin tua karena memikirkan anaknya yang nakal dan tidak pernah turut padanya. Kita lihat kerut wajahnya yang semakin tua dan rambutnya yang semakin putih karena mungkin dia menahan rasa sakit, tapi tidak dia ceritakan karena takut mengganggu pelajaran kita. Malah gara-gara kita
air mata mereka berjatuhan. Gara-gara kita mereka sakit badan. Gara-gara kita mereka jadi gak enak pikiran. Gara-gara kita mereka jadi gak enak makan. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu mumpung orang tua kita masih ada, kita wajib menghormatinya karena Allah berfirman, "Wabil walidaini ihsana." Wajiblah menghormati orang tua. Hadirin rahimakumullah. Saya mohon maaf jika ada yang yatim piatu di sini. Saya tidak bermaksud mengingati kembali pada arwah ibu bapak Anda. Bersemangatlah menjalin hidup ini. Karena dulu ibu kita bersemangat membesarkan kita tanpa ditemani sang ayah. Ataupun dulu ayah kita bersemangat membesarkan kita tanpa didampingi seorang ibu. Doakanlah mereka karena mereka sangat mengharapkannya. Ingatlah jasa-jasa pada kita. Hadirin rahimakumullah. Saking wajibnya kita menghormati mereka sampai Nabi mengabdikan dalam sabdanya, ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan marahnya Allah ada pada marahnya orang tua. Marilah kita sejenak lihat ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Walaupun ada yang kurang dari itu, atau mungkin lebih. Tapi umumnya masa kehamilan ibu itu 9 bulan. Setelah itu ibu mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat hanya demi untuk melahirkan kita. Kurang lebih 2 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalam tidak bisa nyenyak tidur. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara renggakan dan tangisan kita di kala kecil itu. Di masa kita anak-anak tak jarang harus membuat ibu bingung mencari kita yang seaksiknya. Bermain hingga ke tempat yang terlampau jauh. Tak jarang juga ibu harus menanggung malu karena ulah usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung sebagai beban selama kita sekolah. Seragam kita kotor, ibu yang menyucikan. Seragam kita hilang, ibu yang mencarikan. Seragam kita sobek, ibu pula yang menjahitkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia. Sungguh begitu besar jasa ibu kepada kita. Sehingga kalaupun kita membalas jasa-jasa itu dengan menggendong ibu, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu pun tidak cukup. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu kita dan berbuat yang baik ataupun yang terbaik kepada beliau. Paling tidak mendoakan beliau agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Dan janganlah sekali kita menyakiti beliau, karena surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya, kita tidak akan mungkin masuk surga apalagi ibu tidak meridhoi kita. Kita juga harus mewaspadai doa jelek atau kutukan dari ibu lantaran kelakuan kita. Karena doa ibu itu memang betul-betul mustajab. Cukupkanlah kutukan ibu terjadi pada yang namanya si Mali Kundang. Dalam ceritanya legendaris dan tidak terjadi pada anak cucunya atau anak cucu kita termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat memotivasi kita menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.